Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang saya hormati para dewan juri serta para peserta lomba calon dai-daiyah muda generasi harapan bangsa. Hadirin yang berbahagia, membangun revolusi mental terhadap generasi milenial merupakan suatu harapan besar pemerintah dan seluruh masyarakat di Indonesia. Revolusi mental bukan hanya menyangkut masalah mindset atau pola pikir, tapi lebih dari itu dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang menyangkut cara hidup, cara berpikir, cara memandang masalah, merasa, mempercayai atau meyakini, berperilaku dan juga bertindak. Perbedaan yang menjadi ciri khas kaum milenial dengan generasi sebelumnya diantaranya bahwa teknologi saat ini telah menjadikan para milenial masuk ke dalam dunia digital, sehingga berbagai ujaran kebencian, fitnah, adu domba, gibah, sikap saling menjatuhkan orang lain, serta penyebaran hoaks merupakan tantangan yang serius yang muncul di era digital. Kini semua itu bisa dengan mudah menyebar dari satu grup ke grup media sosial lainnya, diamplifikasi oleh tokoh tertentu sehingga menimbulkan kepanikan di masyarakat. Literasi digital yang rendah menyebabkan tidak ada upaya pengecekan informasi yang diterima sebelum disebarkan. Informasi yang sesuai dengan pendapatnya hanya dengan seujung jari saja sudah menyebar kemana-mana. Sampai saat ini belum ada budaya malu di masyarakat bahwa dirinya telah menyebarkan berita bohong sehingga tidak kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Berdasarkan landasan di atas dan menyikapi hal tersebut, maka izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang berjudul Revolusi Mental terhadap Generasi Milenial. Hadirin, dalam perspektif Al-Quran, gagasan tentang revolusi mental bermakna hijrah, yaitu meninggalkan sesuatu yang buruk menuju kepada kebaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan tersebut maka tidak akan ada yang dapat menolaknya. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Berdasarkan ayat di atas memberikan penjelasan bahwa tatanan nilai-nilai Al-Quran secara jelas telah membawa gagasan-gagasan revolusi, baik itu revolusi mental spiritual maupun revolusi sosial. Selain itu, revolusi mental juga berkaitan mengubah besar-besaran batin manusia berdasarkan nilai-nilai agama dan menjadikan jati diri manusia menuju ke arah mentalitas yang lebih baik. Lantas, bagaimana sikap kita dalam menyikapi hal tersebut? Mengutip firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida.
yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut ayat di atas, jelas-jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual, bahkan moral. Generasi muda membutuhkan arahan, generasi muda membutuhkan bimbingan, dan generasi muda membutuhkan pembinaan. Apabila generasi muda tidak diberikan bimbingan, arahan maupun pembinaan, maka mereka akan terjerumus dalam lembah kesesatan. Sebagaimana syair lagu dari Bang Haji Roma Irama sebagai berikut. Biasanya para remaja berfikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila generasi muda saat ini memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka mereka akan mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang disebabkan oleh penyalahgunaan media dan pergaulan yang bebas. Karena modal utama kita dalam membentengi hal tersebut adalah dengan meningkatkan intelektualitas kita serta pemahaman manfaat dan juga mudarat dari sebuah pergaulan dan media, sehingga hal ini dapat memudahkan para pemuda dalam proses filtralisasi budaya, sehingga kita dapat terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Pertama adalah lemah harta, yang kedua adalah lemah ilmu, yang ketiga adalah lemah fisik, yang keempat adalah lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jikalau 5 potensi ini melekat pada generasi muda saat ini maupun yang akan datang, saya yakin mereka bukanlah menjadi pelopor pembangunan, melainkan menjadi virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Oleh sebab itu, kita sebagai pemuda selaku generasi penerus bangsa, marilah kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan menuju agen perubahan. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam Zubdat At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, i'malu ma syi'tum, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan. Pertama adalah olah rasa agar iman kita semakin meningkat. Yang kedua adalah olah rasio agar ilmu kita semakin meningkat. Yang ketiga adalah olahraga agar badan kita semakin sehat. Yang keempat adalah olah usaha agar ekonomi kita semakin kuat, dan yang terakhir adalah olah kinerja agar produktivitas kita semakin kuat. Hadirin, jikalau 5 potensi ini melekat pada generasi muda saat ini maupun yang akan datang, maka mereka dapat melanjutkan estafet perjuangan bangsa yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda dapat melanjutkan estafet perjuangan bangsanya. Maka soyongyanya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh atas kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah baik secara fisik, mental, ataupun intelektual. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.